Kamu dibunuh lagi dan lagi oleh banyak pria. Lalu terlahir kembali sebagai putri dari seorang lawannya. Pria itu selalu melemparkan anak-anak ke kamp pelatihan iblis. Dirinya bahkan menamaimu Eleanor. Kamu seorang manusia yang memperjuangkan perdamaian dunia. Pada akhirnya, kamu selalu terbunuh. Iblis menghancurkan dunia hanya untuk bersenang-senang. Setelah ribuan reinkarnasi, kali ini, kamu menjadi seorang bayi. Di hari yang dingin, entah siapa yang meletakkanmu di luar gerbang. Begitu membuka mata, kamu melihat Bihan. Setiap kali, Bihan menyiksamu sampai benar-benar memar. Tepat ketika dirimu marah dan ingin menghadapinya lagi, kamu malah diangkat dengan mudahnya. Siapa yang menaruh makhluk seperti ini di sini? Bihan bermain-main dengan tubuh lembutmu. Dia kemudian bilang, rupamu sama persis dengan tuannya. Meskipun kamu tak tahu apa yang dia bicarakan, tapi kepalamu benar-benar terasa berat. Setelah dia memperhatikanmu lama, dirimu baru menyadari betapa kecilnya tubuhmu itu. Kamu mengerutkan kening saat Bihan menyebut dirimu manis. Setiap dilahirkan kembali, kamu akan menjadi lebih muda. Terkadang kamu terlahir seperti beberapa detik yang lalu, terkadang beberapa bulan yang lalu. Tapi kali ini, kamu tak bisa mengatakan apapun. Kamu bahkan terlahir kembali di kamp musuh. Dia bahkan menunjukkanmu pada pengurus rumah tangga, Nick, seolah-olah kamu harta karun. Tapi begitu melihat matamu, dia menyadari bahwa kamu mirip tuan mereka. Kemudian kamu mendengar kedua pria itu, hendak membawamu ke tuan mereka yang sedang mandi. Tak bisa, kamu masih sangat kecil. Pria itu bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jarinya. Kamu hanya bisa menggerakkan tanganmu. Karena kalau kamu terbunuh lagi, reinkarnasi yang berikutnya, kamu akan dilahirkan lebih muda dari sekarang ini. Dengan panik, kamu pun meraih jari Nick. Nick dan Bihan tercengang pada saat bersamaan. Bihan mulai iri, kenapa kamu hanya memegang Nick? Melihat kedua pria itu tak menyerangmu, Bihan bahkan mengulurkan jari dan bilang dirinya berjabat tangan juga. Kamu mulai memanfaatkannya. Kalau ini berguna, maka kamu hanya perlu melakukan apa yang mereka inginkan. Jika kamu menuruti mereka, mereka akan tertipu olehmu. Bihan begitu terharu begitu kamu memegang jarinya. Kemunculan Bihan di kehidupan sebelumnya masih terpatri jelas di benakmu. Tapi Bihan yang sekarang bilang, dirinya benar-benar pria yang berdosa. Bahkan bayi pun menyerah pada pesona dirinya. Kamu terkejut dan bersendawa. Bihan membanggakan pada Nick bahwa kamu memanggilnya kakak. Kamu bertanya-tanya bagaimana bisa dirimu dibunuh oleh orang seperti itu. Bihan yang kegirangan lantas membawamu ke kamar mandi utama. Suara kerasnya telah mengejutkan Warren, yang sedang menyeka rambutnya. Bihan menyuruh Warren segera menyingkir. Dia ingin menunjukkanmu pada tuan mereka. Namun, Bihan tetap mengambil kesempatan untuk menunjukkan kamu bisa berjabat tangan. Demi menjaga nyawa dirimu sendiri. Kamu pun dengan patuh memegang tangannya. Warren yang bertubuh besar, kedua matanya terpancar rasa iri. Dia bahkan ingin juga berjabat tangan denganmu. Akhirnya, Bihan meminta Warren untuk memperhatikan wajahmu. Keduanya sepakat bahwa kamu terlihat persis sama dengan tuan mereka. Kamu merasa mereka berdua pasti sudah buta, lalu mengambil kesempatan untuk menempelkan diri ke kaca di sebelahmu. Tubuhmu benar-benar berbeda dari penampilanmu yang sebelumnya. Kedua mata ini mata sang adipati kerajaan. Dan dia juga raja dunia iblis. Pelaku yang telah menghancurkan dunia ribuan kali. Lukas yang punya mata sama denganmu, lantas bertanya, kamu datang dari mana? Bihan dengan ramah mengangkatmu tinggi-tinggi. Dia bilang, Anda masih berpura-pura tak mengenalnya? Siapapun bisa melihat rupamu dan Lukas, pasti akan mengira kalian ayah dan anak. Kamu lantas ketakutan. Dalam hati kamu berpikir Bihan seorang idiot, berani betul membuatnya kesal. Untungnya, Lukas mengabaikanmu. Dia malah berjalan begitu saja. Warren juga bilang, dia mirip sekali dengan Anda. Bagaimana mungkin Anda tak mengenalnya? Namun detik berikutnya, Lukas berbalik, berhenti bicara omong kosong. Begitu memikirkan suhu di luar, kamu pun ketakutan. Jika kamu diusir, kamu pasti tak bisa melewati malam dengan selamat. Kamu panik. Setelah orang gila itu berkata demikian, dia lantas memakai pakaiannya. Pria yang sombong. Apa Raja Iblis itu hebat? Kamu lantas tak sadar berkedip-kedip, berusaha terlihat manis dengan mata yang melebar. Kamu berpikir, dirimu akan segera dibuang. Maka sebelum dibuang, setidaknya kamu harus bisa memegang leher Lukas. Namun di mata ketiga pria itu, kamu terlihat ingin digendong. Saat Lukas mengulurkan tangan, kamu berkata dalam hati, di kehidupanmu selanjutnya, kamu berharap dirimu bukan berada di dalam perut seorang wanita. Namun hal yang terduga terjadi. Kamu dipeluk erat-erat dalam pelukan Lukas. Hal ini sangat menakutkan hingga dirimu mempererat cengkeraman pada pakaian Raja Iblis itu. Kemudian Lukas berkata, dia akan menarik kembali apa yang baru saja dirinya katakan. Mereka perlu mencari tahu penyebab pupil matamu merah terlebih dulu. Dan membiarkanmu tinggal di mansion itu. Kamu benar-benar tertegun. Karena pria ini di hadapanmu itu telah menghancurkan hidupmu berkali-kali. Tapi sekarang, dia menatapmu dengan mata penuh kasih sayang. Dan pada akhirnya, dia juga menamaimu Eleanor. Jika bukan karena sang pembantu, Marsha, memanggilmu dengan nama Eleanor, kamu mungkin mengira itu semua hanyalah mimpi. Marsha berkata dengan lembut, biasanya anak-anak seusiamu akan dikirim ke pusat pelatihan. Keputusan Lukas yang membiarkanmu tinggal di mansion sangat mengejutkan. Kamu tahu pusat pelatihan yang Marsha ucapkan itu? Ada banyak anak yatim piatu yang dikirim ke sana. Setelah berbagai pelatihan kejam, mereka pada akhirnya hanya akan menjadi senjata untuk Lukas. Namun, jika kemampuan mereka tak memenuhi syarat, maka akan dikeluarkan dari pusat pelatihan atau dibunuh. Marsha masih bergumam pada dirinya sendiri. Dia bilang, dirinya akan membesarkanmu dengan baik. Jadi mungkin Lukas akan enggan berpisah denganmu. Dengan begitu, kamu tak perlu pergi ke tempat menakutkan itu. Kamu merasa, reinkarnasimu kali ini benar-benar aneh. Apa Marsha perlu begitu perhatian padamu? Padahal kamu bukan anaknya. Saat ini, ada sosok di balik pintu.
Begitu Marsha pergi, Warren masuk dan menghampirimu. Kamu yang sekarang tak dapat melakukan apapun. Kamu takut dia mengetahui identitasmu. Terlihat Warren perlahan mengulurkan jarinya. Dengan kekuatan pria itu, satu jarinya dapat dengan mudah menembus lehermu.